menjaga kesehatan khususnya di saat wabah atau pandemi seperti ini yang kita tidak tahu ya sampai kapan ini akan berakhir dan bisa jadi akan terus meningkat waliyahzubillah. Tapi apapun itu kita harus bersiap ya, kita harus bersiap ya, dengan segala pikiran, usaha, dan pastinya dengan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya kalau kita jamaah sekalian bicara tentang kesehatan, kalau kita memahami konsepnya maka tidak akan katakanlah seheboh ya, sekhawatir yang dikhawatirkan banget oleh banyak orang. Ya. Kenapa? Karena memang tadi saya katakan kita ya mungkin sebagian orang ya ketika mereka kurang berilmu mungkin ya akhirnya ya mungkin belum dapat ilmunya ya akhirnya yang muncul itu cemas, was-was ya dan hal-hal yang sebenarnya tidak penting ya ada dalam kesehariannya ya termasuk di saat wabah seperti ini. Sebagai contoh ya kemarin ya saya ada satu acara yang beberapa waktu lalu itu dengan seorang bapak-bapak lah ya saya nggak usah sebutkan gitu kan dan subhanallah beliau menyampaikan waktu beliau di sambutan tersebut bahwa beliau sempat terkena virus ini gitu ya pandemi atau mungkin penyakit ini atau ya virus ini lah wabah ini dan alhamdulillah sembuh gitu kan dan ya saya pribadi tidak was-was ya tidak cemas ketika mungkin saya berhadapan atau mungkin berduduk sama beliau ya. Pertama memang beliau sudah sembuh ya. Yang kedua memang kita yang memang memahami tubuh kita ya kita yang harus paham tubuh kita ya, kalau nggak paham maka apalagi mungkin muncul kecemasan berlebihan maka yang ada hanyalah tubuh kita ini tersiksa terus sekalian ya tersiksa. Nah maka di siang ini insya Allah saya akan memberikan tips-tips kepada Bapak Ibu sekalian yang memang belum saya berikan sini khususnya berkaitan dengan wabah atau mungkin virus ini mungkin pandemi lah katakanlah. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kelemahan ya dan kekuatan dari tubuh manusia itu sebenarnya letaknya ada pada pencernaannya dia. Dan bisa dikatakan ya 60% ya orang-orang Asia dan termasuk Indonesia pastinya itu banyak atau ada masalah pencernaan atau masalah di usus mereka. Dan ini adalah cikal bakalnya. Ya, jadi kalau kita bicara nggak usah virus deh, kita bicara keseharian saja di luar ada wabah atau pandemi ini, maka kalau pencernaannya sudah lemah, maka otomatis orang tersebut akan gampang banget kena penyakit apapun itu. Ya. Dan pertanyaannya kita akan bahas nanti bagaimana menjaganya dan bagaimana memberikan atau menguatkannya. Ya. Dan tentunya kita harus tahu juga apa-apa yang melemahkannya. Jadi kalau kita bicara pencernaan, kalau kita bicara tentang usus kita, usus sekalian, maka kata kunci dasar yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa semua metabolisme fisiologi dalam tubuh kita ini akan sangat erat kaitannya dengan stres, ya, stres yang dialami oleh seseorang. Jadi imun ya atau sistem kekebalan tubuh kita itu akan turun dengan stres. Ya. Jadi itu salah satunya ya, salah satunya. Jadi kalau sekarang ini kita mau menjaga, terus bagaimana supaya saya nggak stres gitu kan? Ya tutup sumber-sumber stres tersebut, ya tutup sumber-sumber stres tersebut. Ya contohnya gimana? Contohnya begini aja, misalkan Anda duduk kayak kapan hari itu saya duduk gitu kan di samping sebuah sebuah area lah gitu kan, area umum, saya duduk situ dan di samping saya itu ada TV itu isinya subhanallah ya, suatu yang berita-berita yang mungkin banyak orang pengen dengar tapi saya nggak terlalu suka mendengarnya, tentang inilah, tentang itulah, tentang penangkapan ini itu segala macam, termasuk tentang virus atau wabah ini seterusnya. Akhirnya saya menjauh dari tempat itu karena apa yang kita dengar, rasakan, lihat ya itu akan mempengaruhi tubuh kita dan pasti akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Ya maka hati-hati dengan stres. Jadi terus solusinya gimana? Udah alihkan saja kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya, menyenangkan siapa? Menyenangkan ruh kita.
Terus menyenangkan ruh kita itu contohnya apa? Ya berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan agama melalui ilmu-ilmu syar'i ya, atau mungkin ngobrol dengan orang-orang baik, orang-orang soleh ya, atau membaca seterusnya. Itu menyenangkan ruh kita. Ya, dan sehingga nanti jiwanya ya tenang ya, dengan tadi ruhnya mendapatkan asupan-asupan ruhiyah ya, berupa hal-hal yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang pertama itu yang melemahkan itu stres. Jadi kayak wabah kayak sekarang. Kita perlu tahu ya bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Bahwa sesungguhnya setiap musibah yang terjadi itu ya, itu semua atas kehendak atau izin dari Allah ya. Mau pakai masker, mau nggak pakai masker, mau pakai APD, nggak pakai APD ya, bukan kita menafikan ikhtiar, bukan. Kalau udah wayanya kena, memang saatnya kena dan ditakdirkan kena oleh Allah, maka kena saja. Tapi ikhtiar kita bisa jadi akan memindahkan kita dari satu takdir ke takdir yang lain ya. Kurang lebih seperti itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembalikan semua pada agama, kembalikan atau mungkin kembalikan itu semua kepada Allah ya. Karena di mana-mana kita tahu bahwa Allah maksudnya Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Allah pengen lihat sebenarnya di antara keadaan seperti saat ini ya, itu subhanallah Allah pengen nilai sebenarnya. Jadi kalau namanya ujian itu mumpung lagi ujian, manfaatkanlah kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya, sehingga nanti selesai ujian kita bisa menikmati hari-hari kemenangan ya, gitu loh ya. Kayak sekarang ini kan 10 hari ujian ya, wabah ini. Karena tadi saya katakan kita lagi-lagi nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir ya. Tapi masalahnya kalau kita nggak mempersiapkan diri kita ya, kita nggak belajar ilmunya, maka ya mati konyol kalau bahasa saya gitu loh ya. Itu yang pertama. Lalu apalagi yang bisa melemahkan pencernaan ya, atau mungkin usus kita? Semua bahan-bahan yang berbasiskan pada bahan-bahan sintetik ya, atau mungkin juga yang kita makan ya, seperti makanan-makanan yang cepat saji itu terutama itu ya. Saya sempat kapan hari itu melihat sebuah tayangan ya di TV berbayar gitu, minjem akunnya dari saudara gitu ya. Saya tonton situ dan subhanallah ternyata salah satu yang menjadi pemicu ya banyak penyakit dalam tubuh yang masuk dalam tubuh kita itu adalah ya makanan. Dan itu bukan sekedar penyakit biasa, tapi sekelasnya kanker ya, penyakit-penyakit seperti autoimun yang susah disembuhkan itu ternyata bermula dari makanan. Maka saya tuh kadang mikir gitu kan, orang misalkan ada beberapa waktu lalu dekat rumah saya lah gitu ya, itu ada orang nggak pakai masker terus kemudian dicegat sama petugas suruh bayar denda gitu kan. Ya, saya ya nggak mempersalahkan atau tidak mempertanyakan itu, cuman saya pikir guyuran saya gitu kan, kenapa orang-orang yang makan nggak sehat nggak didenda gitu. Karena makanan sehat itu jauh ya, makanan nggak sehat itu jauh lebih melemahkan imun kita daripada cuma sekedar maskeran gitu. Masker pun yang dipakai bukan masker yang medis ya, bukan pakai yang NN95 atau apalah itu jenisnya itu, masker biasa non medis ya. Lah tetap aja virusnya masuk kalau kita bicara realnya ya. Ya oke lah, itu bagian dari ikhtiar. Cuman kadang-kadang itu saya guyonannya saya, harusnya orang-orang yang ngantri gitu kan makan fast food itu didenda tuh. Drive thru fast food gitu kan didenda itu. Karena justru mereka yang menjadi kalau mereka imunnya lemah, misalkan mereka kena gitu ya, akhirnya mereka misalkan menularkan pada orang lain, waliyahzubillah seperti itu. Atau mungkin makanan-makanan nggak sehat lain ya, atau orang-orang yang tadi memang sengaja gitu kan, sengaja untuk melemahkan sistem imunnya ya. Tadi saya cerita tadi kan bahwa imun itu bisa lemah dengan apa ya, dengan stres. Stres itu kan bukan cuma kita wah takut ini, bukan, tapi emosi yang berlebihan itu akan melemahkan sistem imun kita.
Ya, barulah kita masuk ke ke yang kedua tadi, tentang bagaimana makanan, kemudian termasuk juga obat-obatan sintetik ya. Saya berpesan aja, kalau nggak penting jangan makan. Ya, kalau nggak penting jangan makan, karena itu melemahkan. Apalagi antibiotik. Saya pesan banget ya, antibiotik itu kalau saya boleh saran, kalau nggak perlu banget jangan makan. Ya. Karena banyak sekarang, bagi kita di negeri kita ini ya, subhanallah ya, mau beli antibiotik mah gampang, tinggal pergi ke kedai obat gitu kan, dapat nanti. Dan antibiotik itu salah satu yang menjadi banyak atau mungkin menjadi pemicu dari ketidakseimbangan makhluk-makhluk yang ada pada pencernaan kita. Kita akan bahas itu insya Allah. Ya, jadi Bapak sekalian, itu yang kedua atau ketiga ya. Jadi itu beberapa yang perlu Anda pahami. Nah, selanjutnya